Shalom, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama mengikuti kapel virtual, dan mari kita menikmati kasih setianya atas kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan kapel virtual pada pagi hari ini kepada Engkau. Berkenan Engkau memimpin dan berkenan Engkau memberkati kapel virtual ini dari awal sampai dengan akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Oktober 2020 dengan judul Menjadi Berkat. Yang mendasari renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Taman Nasional Batimurung Maros, Sulawesi Selatan terkenal dengan kupu-kupunya yang macam-macam jenis. Kupu-kupu yang indah dan dikagumi siapapun yang berkunjung ke sana. Kupu-kupu itu berawal dari seekor ulat yang menjijikkan, yang hidup hanya untuk makan dan merusak tanaman. Namun setelah melalui proses metamorfosis yang jelimet, ia berubah menjadi kupu-kupu yang indah yang dikagumi oleh semua orang. Hidupnya pun sangat bermanfaat untuk penyerbukan tanaman. Abram berasal dari Mesopotamia. Abram berarti bapakku, sedangkan Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Ia hijrah dari Mesopotamia yang terkenal dengan sebutan tanah bulan sabit subur. Mesopotamia adalah pusat penyembahan berhala, khususnya dewa bulan yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Menurut para penafsir, Abraham adalah salah satu dari penyembah-penyembah berhala itu. Namun Allah memanggilnya keluar dari sana ke Kanaan. Tuhan berjanji akan memberkati dan menjadikannya bangsa besar. Abram memenuhi panggilan itu dan berkomitmen taat kepadanya. Alkitab mencatat bahwa ia menjadi sangat kaya. Keturunannya banyak, sehingga sebutan Abraham, Bapa bangsa-bangsa, disematkan kepadanya. Bapakku berubah menjadi bapa bangsa-bangsa. Penyembah berhala berubah menjadi penyembah Allah. Kita adalah orang berdosa, ibarat ulat yang menjijikkan dengan hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Namun Kristus telah mengubah kita menjadi berharga. Karena itu, marilah kita menjadi berkat bagi semua orang. Mereka yang dipilih Allah akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk perenungan pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami berharga. Kami memiliki Allah yang kuasa, yang menuntun kami untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dan kami percayakan untuk pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang layakkan kami, Tuhan yang sempurnakan di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat seperti yang Tuhan mau. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang memberikan anugerah yang luar biasa buat kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tersungkur di kaki-Mu, meminta pengampunan Tuhan atas setiap apa yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa Bapa untuk Kota Batu, kota yang Tuhan percayakan buat kami sampai hari ini. Kami mensyukurinya untuk itu Tuhan. Dan kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat Kota Batu. Pemerintahan ini Tuhan, dari yang tertinggi maupun terendah, kami berserah kepadamu. Kami juga berdoa Bapa buat rumah sakit kami yang Tuhan percayakan buat kami sampai hari ini. Kami menyerahkan Tuhan para pemimpin kami. Kami berdoa Bapa buat para manajemen yang ada, buat para teman-teman di bawah
yang melakukan aktivitasnya Tuhan. Kau terus memberkati mereka, Engkau membungkus mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Bapa, semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami meyakini Tuhan dengan pandemi ini, kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kami lebih lagi bersyukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Inilah seru doa kami Bapa. Kami bawa kepadamu, berikan kesatuan hati, beri kami kerjasama yang baik, saling mengasihi, saling mendukung, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Sobat Baptis, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi dalam Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penyebab obesitas, karena obesitas harus menjadi perhatian di masa pandemi ini. Sebelum kita mengetahui penyebabnya, maka kita harus mengetahui apakah diri kita termasuk orang yang mengalami obesitas atau tidak. Ada dua pengukuran yang dapat kita lakukan secara objektif. Yang pertama adalah body mass index atau perbandingan antara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Sobat Baptis tidak boleh lebih dari 25, karena lebih dari itu termasuk obesitas. Kemudian pengukuran yang kedua adalah dengan lingkar perut kita. Ada dua pengukurannya, bagi pria atau laki-laki kurang dari 90, bagi wanita kurang dari 80 cm. Nah, lebih dari itu Anda termasuk sebagai orang yang mengalami obesitas. Nah, setelah kita mengetahui bahwa diri kita kondisinya obes atau tidak, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui penyebabnya. Penyebab obesitas pada prinsipnya adalah ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Kalori yang masuk dalam bentuk makanan, kalori yang keluar dalam bentuk aktivitas fisik. Kalori yang masuk akan lebih besar daripada kalori yang dikeluarkan dalam aktivitas fisik, baik bekerja maupun berolahraga. Nah, Sobat Baptis semuanya, ketika kita kelebihan kalori, maka kalori itu oleh tubuh dibentuk sebagai cadangan lemak. Nah, di mana dicadangkan lemak-lemak tersebut adalah dari atas tubuh kita sampai bawah tubuh kita. Contoh, di pipi menjadi tembem, leher, kemudian dada, perut, paha, bokong, bahkan sampai telapak kaki kita pun disimpanlah di situ lemak-lemak itu. Dan volume tubuh kita menjadi membesar dan menjadi obesitas. Karena itu kita harus mengenal kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Sebagai contoh, satu porsi mie goreng itu setara dengan kira-kira 500 kalori. Nah, untuk membakar 500 kalori ini kita perlu mengeluarkan energi kita dalam kegiatan fisik seperti olahraga. Itu dibutuhkan waktu kira-kira 40-60 menit. Sebagai contoh, bersepeda. Untuk menghabiskan satu porsi mie goreng, kita harus bersepeda selama 1 jam dengan kecepatan kira-kira 20 km per jam. Nah, Sobat Baptis, ketika kita bersepeda selama 1 jam tersebut, kemudian kita makan mie goreng tersebut, maka energi yang kita keluarkan tadi tergantikan oleh mie goreng tersebut. Sedangkan lemak yang kita bakar tersebut tidak jadi kita bakar, tetapi digantikan dengan mie goreng tersebut. Jadi sia-sialah kita menurunkan berat badan dengan olahraga tersebut jadinya. Nah, sobat Baptis semuanya, kita juga harus mengenal pengganti nasi agar kita tahu proporsi nasi yang kita makan. Di bawah ini saya akan cantumkan beberapa pengganti nasi dan porsinya. Sebagai contoh adalah kerupuk. Kerupuk sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. 3 buah kerupuk yang kita makan itu setara dengan 1 porsi nasi. Jadi seandainya kita makan 1 porsi nasi bersama dengan 3 kerupuk, maka kita memakan 2 porsi nasi. Wow, sangat berlebihan, sangat banyak kalorinya. Akibatnya kita harus beraktivitas lebih banyak lagi. Nah, Sobat Baptis semuanya, kita perlu menjaga keseimbangan makanan yang masuk dan energi yang kita keluarkan untuk aktivitas. Sobat Baptis perlu ketahui bahwa untuk menurunkan berat badan ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu diet dan olahraga. Untuk olahraga
itu hanya menghabiskan atau memenuhi target 15% dari target berat badan tersebut, sedangkan diet 85%. Karena itu kita harus memperhatikan diet kita. Diet yang terbaik adalah diet yang dilaksanakan, bukan hanya direncanakan. Ikuti terus bagaimana cara diet yang baik bagi kita semua. Demikian Sobat Baptis, tunggu tayangan-tayangan berikutnya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan kapel virtual pada pagi hari ini. Kiranya semuanya menjadi berkat buat kita semua dan menjadi semangat bagi kita untuk menjalani minggu yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Kiranya
Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.